Gua ingetin ke ponakan-ponakan gue yang baru masuk kampus, ketika lu masuk kampus ada dua hal yang mempengaruhi hidup lu. Pertama, buku apa yang lu baca, sama teman siapa, dengan siapa yang lu bergaul. Teman siapa yang lu tuju gitu ya. Iya betul. Lu jangan dilurusin kayak gitu lur, atuh kumaha kieu. Atuh. Kayak yang penting kan ekonomi. Ekonomi na pelajaranna, ekonomi jurusanna. Betul. Kulit karena apa ya, sampai sekarang ini aing masih bingung mencari posisi aing teh kuduna di mana. Oke, balik lagi bersama For Us Channel. Di episode kali ini gue kedatangan tamu yang cukup spesial dari temen gue. Ya. Oke, sebelum lebih lanjut kita perkenalkan dulu siapa, nama, dan lo dari mana, kuliah di mana. Iya, nama gue Marcadian. Ke kamera dong, lihat ulang dong. Iya. Nama gue Marcadian, kuliah di Gunadarma. Oke. Asal mah asli Cirebon. Aslina Cirebonnya. Cirebon, Oke. Cirebon Majalengka lah, bukan main. Oke. Sunda Jawa. Oke. Sekian dulu perkenalannya. Nah, jadi pengen gue perjelas si Marsha ini adik kelas gue di kampus. Betul. Nah, dia ngerantau ke Depok buat kuliah di Gunadarma. Nah, dia ini salah satu orang yang banyak menyambungkan gue terhadap relasi-relasi. Nah, alhamdulillahnya. Nah, di sini kita nggak mau ngomongin yang berat-berat, kita cuma mau ngobrolin santai. yang lucu-lucu aja gitu kan. Nah, Lucu apa ya? gimana perasaan lu dari lu tadinya di pesantren kan ya? Iya, dulu mondok. Mondok. Nah, sampai sekarang lah. Gimana perbedaannya ketika lu dari mondok terus lu pindah ke Depok gitu? Hancur. Nah, hancurnya? Hancur. Lu tahu sendiri, Pak. Di daerah pondok jarang lihat cewek-cewek yang wow gitu. Oh, ya kan? Benar. Ya kan? Cewek-cewek. Jadi disitulah yang membuat lu menjadi sangat brutal. Iya. Gak brutal banget sih. Masih tahu iman, tahu batasan. Enggak, lu brutal. Jadi kan ada kita yang namanya kita hidup kan pasti ada plus minusnya nih. Betul. Nah, gue mau tahu dari minusnya dulu nih. Hal-hal apa aja sih yang lo dapetin minusnya di ketika lo tinggal di ruang lingkup yang baru dan lo menjajaki dunia kampus gitu? Minusnya ya pertama lingkungan gua beda banget sama di sono. Ya gua sempat ke bawah. Maksudnya bedanya gimana? Ya di sono tahu sendiri, kalau di sini yang kayak mabok atau apa itu lebih narkoba, iya, cewek lah itu. Ya itu hal yang lumrah lah kalau untuk di dunia kampus ya. Nah, lebih brutal. Sementara di sono itu nggak begitu gitu. Kalau mabok biasa. Kalau di sini emang brutal, udah terbuka banget, dan itu bikin gua kaget pertama kali merantau. Oh ternyata kok di sini kayak gini banget. Betul, bisa begitulah. Terus minum dulu. Udah minum. Gue manggil dia Rul, bukan Lur. Kalau kata orang Sunda teh, Lur teh naon? Saudara. Jang. Lur teh naon? Dulur. Sedulur. Saudara ya. Saudara ya. Oke, lanjut. Jadi itulah momen-momen yang bikin lo kaget nih pertama kali di sini. Pertama kali. Nah, awal lo pengen kuliah di Gunadarma tuh yang ngasih tahu lu siapa sih? Yang ngasih tahu gue om gue, alumni Gunadarma dia. Oh, bukan abang lo? Bukan, abang gue di IPB dia. Gue tadinya mau masuk situ ya, otak memang tingginya. Nah, gue kan banyak denger juga katanya lu kan terjun ke organisasi di kampus nih. Betul. Nah, tujuannya untuk apa sih lu terjun ke organisasi kampus? Entah karena temennya kah, wanitanya kah, atau? Nggak. Gue tuh hobi baca buku. Dari kecil udah hobi baca buku, dan ada satu quotes di buku itu gue pernah dengar bahwa merantaulah bahwa maka kamu akan tahu kehidupan sejati. Terus layaknya seorang laki memang harus pergi jauh dari kampung halaman. Karena mual balik akan suksesnya. Karena di situ, dan jika kamu bisa menyerap hal baik sebanyak mungkin saat di perantauan, maka
kelak kehidupan kamu ke pulang kampung sudah bisa memberikan perubahan. Oke, ting ting, ntar dimunculin nih. Quotes ya. Iya. Jadi bener, Cah, dimana ketika kita hidup jauh dari orang tua itu lebih berkesan sih menurut Iya, gue. betul. Maksudnya dari segi mental dan segala macam gitu. Betul. Nah, dan kemandirian pun dibentuk ketika kita nggak bisa berpangku sama siapapun. Sama gitu. orang tua, sama siapa. Iya. Nah, hal-hal minusnya kan pasti ya gue juga sedikit banyak menyelami dunia perkampusan meskipun nggak kelar gitu kan. Kita sama. Iya. Belum kelar, kan nggak kelar. Cuman sisi positifnya ketika lo ada nggak apa sisi negatif semua nih gitu. Sisi negatif semua. Ada nggak sisi positifnya ketika lo kan yang pondok banget nih tadinya. Terus tiba-tiba ke ruang lingkup yang berbeda nih gitu. Nah, ada nggak sih sisi positifnya gitu? Ada, lebih ngasih gua pembelajaran sih. Oh, ada dua gini pertanyaannya. Sisi positifnya dari dalam kampusnya sama sisi positif dari luar kampusnya gitu. Sisi positif di dalam kampusnya gua lebih ingin apa ya? Jadi lebih sering ingat siapa diri gua. Lebih belajar ketika temen gua, ketika temen-temen gua pada begitu, otomatis ketika pada begitu dan gua sedang berada di situ, gua lebih apa ya, lebih mengingatkan bahwa gua tuh siapa. Kalau gua ngelakuin ini, otomatis sia-sia dong dulu itu menurut gua lebih jadi pionir buat teman-teman. Iya, betul gitu ya. Dan di luar pun banyak, kalau misalkan di luar kampus ya itu banyak yang kayak temen gua curhat apa masalah ini, masalah agama lain-lain ya. Iya. Seenggaknya gua bisa sebagai orang yang lebih mempelajari dan memahami, lu bisa berbagi ilmu gitu kan. Itu betul sekali, karena ilmu itu kan bukan untuk disombongkan tapi diamalkan. Betul, untuk berbagi ya. Nah, gue ada satu cerita nih di mana kampus itu mengajarkan gue hal negatif yang terlalu banyak gitu. Contohnya dari kesehariannya, dari behavior, iya, betul. Dari hal-hal kecil yang negatif pun udah gue rasain dari dalam kampus gitu. Nah, karena menurut gue kampus itu adalah terbentuknya jati diri lu yang sebenarnya sih bagi gue sih. Betul. Jadi lu boleh memihak atas suatu hal tanpa lu bisa dipatahkan argumen lu gitu. Iya, betul. Jadi egosentris orang lebih terbentuk ketika dia ada di kampus gitu. Dan pelajaran gue nih selama dari pertama masuk sampai sekarang, pelajaran gue yang gue ingetin ke ponakan-ponakan gue yang baru masuk kampus, ketika lu masuk kampus ada dua hal yang mempengaruhi hidup lu. Pertama, buku apa yang lu baca, sama teman siapa, dengan siapa yang lu bergaul. Oke, teman siapa yang lu tuju gitu ya. Iya, betul. Karena karakter seseorang itu kan bukan bawaan lahir, tapi lebih kepada lingkungan orang-orang sekitarnya. Iya. Nah, gue membagi ini dalam dua hal. Kalau soal kepribadian. Nah, kalau sifat itu bisa diubah. Ya, kalau watak itu nggak bisa diubah. Betul. Nah, gue memegang teguh itu sampai sekarang. Nggak tahu ya benar apa enggak. Nah, mungkin buat teman-teman yang nggak sependapat sama gue boleh komen juga di kolom komentar gitu. Nah gue mempercayai itu sampai saat ini, dan itu ngerasa gue mempertanyakan itu terhadap diri sendiri. Dan ketika ada sesuatu yang nggak bisa diubah, wah ternyata memang watak gue kayak gini nih. Buktinya ada sifat-sifat yang buruk di gue dan gue ubah itu bisa gitu. Nah ternyata hal yang nggak bisa diubah itu ternyata watak bawaan dari lahir gitu kan. Nah sedikit info nih buat temen-temen, gue lagi pakai jam Biwatts. Gue lagi pakai baju Biwatts juga yang warnanya Green Army gini. Nah ini gue lagi pakai edisi polosnya si Biwatts ini. Nah buat temen-temen yang emang tertarik sama brand, entah mau lihat-lihat katalognya, kalian bisa langsung hubungi Instagram biwatts.project. Oke, jangan lupa lokal fried deh pokoknya. Lokal empret. Oke, kalian bisa langsung cek Instagramnya biwatts.project. Edankan, jangan lupa follow dan support brand lokal. Oke, lanjut lagi nih sama cerita kita
gue jarang banget ketemu Marsha belakangan ini. Karena lu sibuk. Sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget sih. So sibuk. Ya. Gue banyak banget yang pengen gue tanyain sih. Soalnya kan apakah ketika zaman-zaman gue ngampus di 2015 itu berbeda dengan 2020 sekarang gitu kan. Nah, sedangkan gue udah tahu nih kayak wah di kampus tuh sebenarnya tergantung kitanya sih. Dari brengsek-brengseknya lu mau brengsek kayak gimana, bangsat-bangsatnya lu mau bangsat kayak gimana. Nah, kita ngambil dari sisi negatifnya dulu, nanti di terakhir baru kita tuangin ke dalam sisi positifnya gitu. Jadi lebih baik kalian tahu dari cerita kita daripada kalian nyemplung di pengalaman yang sama gitu. Kan gak ada gunanya juga gitu kan. Kalau bisa mah cari yang lebih baik lah gitu ya. Iya, maksudnya yang jeleknya kayak gitu udah ketahuan gak bagus, bisa jangan diikutin juga gitu kan. Gitu. Nah, berarti lu 2015 kan nggak? Masuk gue 2015. Fakultas ekonomi yang tidak lulus ekonominya. Tidak lulus sarjananya tapi ekonominya alhamdulillah. Lu jangan dilurusin kayak gitu lur, atuh kumaha kieu. Atuh. Kayak yang penting kan ekonomi. Ekonomi nak pelajaranna, ekonomi jurusanna. Betul. Ekonomi. Apalagi nih? Pokoknya mantap-mantap ekonomi ya. Sebenarnya bukan ekonominya, bukan jurusan ekonomi, akuntansinya. Kalau dari segi apanya nih, pelajarannya mantep. Penghunina lumayan, lur. Lumayan mengademkan suasana. Kagok edan ya? Kagok edan. Edankeun sih beli biwot anjing. Benar gak? Mana yang beli biwot atuh aing arek makan, iya aduh. Mana can ganteng lamun teu make biwot anjing. Lamun ganteng teu make biwot. Jadi kudu pasti harus. Kudu kegantengan naik jadi 50% mah. 70% loh. 70. Jadi 120 bae lah. 120. Tuh overheat anjing. Asli. Jadi dengan umur lu yang saat ini, lu bagaimana sih cara lu memaknai kehidupan lu gitu? Waduh, berat dibahas. Enggak, pertanyaan ringan tapi diberat-beratkan sebenarnya. Gila. Sebenarnya komahang kewe lah, kan bisa. Kan bisa kan? Komahang kewe lah. Apa ya? Bingung gua kalau ditanya masalah memaknai kehidupan ini. Khusus pakai bahasa Sunda dong. Nah, lu jawab pertanyaan ini khusus pakai bahasa Sunda. Tapi kieu, lur. Kieu kumaha? Memaknai kehidupan ini sulit aing mah ya. Menurut mana sulit? Sulit karena apa ya, sampai sekarang ini aing masih bingung mencari posisi aing teh kuduna di mana. Oh, masih berarti masih senggol kiri, senggol kanan, nyari pakem. Iya, nyari yang ini nih gua nih, di sini nih. Ini sampai sekarang masih belum ini ya. Tapi seiringnya berjalan waktu nama oge proses lain, lur. Bener. Nikmatin dulu prosesnya. Mau itu ya teman-teman gue aja sekarang banyak yang hina. Kuliah amburadul aing teh. Terus teman-teman udah pada sarjana, ST. Nah, dari situ aja bikin aing oge hina pisan gitu di mata manehna sampai di padahal aja dia belum tentu lebih baik daripada kita gitu. Iya, manusia kan gitu, hanya mendengar bunyi dan menilai bentuknya aja. Betul. Baru katanya udah percaya. Padahal baru sekedar katanya. Gitu. Dia nggak tahu apa yang kita kerjain di luar sana gitu. Bener lor. Nah, kalau misalkan lu di posisi gitu, apa yang lu lakuin lor? Gue diem sih biasanya. Gue diem. Karena bagi gue adalah ketika gue dihina sesuai dengan porsinya. Kalau di luar porsinya gue membalas pasti kan. Ya, pasti. Karena ketika lo menghina cukup hina gue gitu. Jangan orang-orang yang gue sayangi di belakang gue gitu. Ya, betul. Nah, jadi ketika lo menghina gue dengan porsinya, gue akan diem gitu. Ketika lo menghina gue di luar porsinya, gue membalas. Nah, cara gue membalas hinaannya orang-orang adalah dengan prestasi. Betul. Nongolin editor ya nanti ya. Betul. Sama ini lor, gue pernah bikin tulisan karena gue suka nulis ketika gue dihina lain-lain. Gue pernah bikin tulisan
silahkan hina dudukku sepuas kalian, saya tidak akan membalas karena seekor singa tidak akan membalas gonggongan seekor anjing. Oke. Silakan hina diriku sepuasnya. Iya, biar Karin dong. Kagak. Udah enggak salah. Kalian suci, aku penuh dosa. Mana dosa minum air Pocari kita mah. Ini kopi. Tolong Pocari disponsori ya. Udah berapa kali video nih dia masuk. Karena emang gue di rumah tuh khusus buat teman-teman yang datang. Gua masuk ke kulkas lo Pocari semua itu. Iya, karena memang untuk kan gue sering bikin ngobrol-ngobrol kayak gini nih, podcast kayak gini. Jadi gue nyediain buat teman-teman yang datang, kan nyampe di bawah tuh, ya, buka kulkas, ngambil minuman dulu, baru naik ke atas, gitu. Jadi biar ngobrolnya lebih enak, lebih santai juga. Nah, gitu. Ngobrol asik. Yoi. Kalau untuk video gue ngobrol ciu sih. Ciu, apa tuh? Ciu, cerita inspirasi untuk kita. Sadis, gue kira Ciu cintain YouTube. Soalnya kan sesuai dengan nama channelnya kan For Us Channel. For Us Channel itu kan artinya channel untuk kita. Nuncan subscribe, subrek. Mana nuncan subrek anjing. Subrek aing anjing sia. Kami menang duit anjing kecen. Duit anjing kecen. Bener leh. Belum banyak loh. Kan simbiosis mutualisme, kita memberi inspirasi. Ini gua cut sih pasti. Pasti. Tapi gak apa-apa lu lah. Tinggal ini editor main. Keywords udah. Ini kayak gini-gini juga gua cut gitu. Maksudnya gua nanti juga bakalan bilang sama editor gue yang nggak penting di cut aja lah. Iya. Editor lu gaji gitu kan? Mantap. Iya bang. Tadi kan lu nanya gue terus nih. Gue mau tanya. Kan lu narasumber, makanya gue nanya lu. Tapi nggak apa-apa kalau lu mau nanya gue. Ini nggak apa-apa kalau gue bilang lu lagi ini buka usaha lah gitu. Nggak apa-apa, bebas di sini mah. Oh bebas. Jadi ini tadi kan lu nanya ke gue nih masalah perantau dan lain-lain. Nah, lu sendiri gimana ketika pertama kali merantau sampai sekarang itu? Lu kan asli mah? Gue kebetulan kalau orang tua kan Palembang Padang. Nah, gue emang kalau jadi nanyain gue. Ya pokoknya gue merantau ke sini dengan segala hiruk pikuknya Jakarta dan kesulitan duniawi. Iya, kesulitan. Dan gue bisa bertahan sampai sekarang. Tah, gitu we-nya. Bisa baik. Sebenarnya tergantung kita menyikapi kehidupan ini seperti apa sih. Karena orang-orang yang terpilih itu orang-orang yang mampu bertahan dan kuat dari segala badai dan cobaan. Anjay. Nongolin lagi. Tongolkan aja. Mau apa? Terus ke bisnis, ke usaha, kagak? Nggak usah, santai-santai aja. Masalah percintaan lur. Iya bener lur. Seksi lur. Iya ngobrolin percintaan ya. Nikah lur. Gue ditinggal nikah 2 kali lur. Iya gue bilang gini. Kalau lu sendiri gimana selama merantau, pernah nggak pacaran? Ntar gitu, ntar lu. Gue nyeting, tar dulu. Gue nyeting dulu nih. Ini nyampe nggak sih? Gue ngeri ini anjing. Ngeri setengah doang muka gue. Nah, sekarang ngobrol-ngobrol soal lawan jenisan nih lur. Aduh, sulit. Jadi kan lu selama di kampus pernah pacaran gak sih? Nggak pernah ya? Tapi kan sebelum ke kampus emang gue udah punya pacar dari kelas 3 SMA. Oh jadi pacar sebelum lu kampus? LDR dia kuliah di Cirebon. Long distance rela dibohongin sip. Yoi. Jadi LDR kan? Gimana? Pokoknya selama di kampus tuh gue suka ke seseorang. Oh jadi di kampus ini ada cewek yang lu suka nih? Ada yang gue suka tapi gue ketahan. Ketahan karena? Gimana? SMA gue pernah disakitin sama cewek dan rasanya sakit banget.
Oh, nah, ternyata ketika gue LDR ini, gue pelajaran, wah gue pengen nih ke cewek ini nih, tapi gue udah belajar ini. Kalau gue kesini, gue bisa ngerasain nih sakitnya cewek gue di sana gimana ntar. Oh, jadi lu gitu. secara nggak langsung membatasi diri. Membatasi hanya sebatas teman. Akhirnya ternyata lur makin sini gue udah beberapa cewek udah yang gue suka gue diemin, malah gue yang disakitin. Oh, jadi lu nya yang disakitin? Iya, gue ditinggal nikah lur. Waduh, pahit banget ya. Alasan kenapa kok, kan lu dari pacaran nih, kok tiba-tiba bisa ditinggal nikah? Jadi pas gue balik, gue tiba-tiba ditanya, mama nanya kamu mau serius nggak? Terus lu ditanya gitu? Iya lur. Aing masih kuliah ya. Anjing bisa cek anjing. Masih kuliah anjing cek anjing. Mana tuh ngerti pisan. Mun balik kayak dahar jukut ayo cek. Itu udah dahar teh kudu salah. Nah, iya. Betul. Ada teh kudu di make up ambil glowing ya. Nah, kalau lipstick dulu mah jeding anjing bukan glowing. Terus kalau misalkan gua belum lulus jeding lebar gitu nya bibirnya. Lebar tuh di moli bibir mojong 3 mili anjing. Terus gua bilang, "Ya aku serius, tapi kan aku teh masih kuliah tuh." Terus abis itu gua pamit tuh nanjak gunung ke Guntur. Pas pulang dari Guntur gua main ke rumahnya, tiba-tiba dia cuek. Ini kenapa? Oh, tiba-tiba cuek nih. Cuek kayak jelas gua ajak jalan tuh. Tiba-tiba di jalan juga yang biasa yang bercanda bagaimana. Tapi dia serius udah nikah nih? Serius. Udah nikah sekarang? Udah, bahkan kemarin pas gue pulang kampung ketemu lur dia sama suaminya. Aji pamer bojo kalau kata Didi Kempot dulu. The real pamer bojo. The real.